Bab 286, menutup tirai di AC terakhir. Banyak orang menyesal karena mereka tidak bertaruh pada Lin Ming untuk menang. Mereka semua memiliki pandangan ke depan yang terbatas. Ketika Jiang Baoyun menunjukkan kekuatannya yang luar biasa kepada penonton, mereka berpikir bahwa Jiang Baoyun memiliki peluang besar untuk menang. Kemudian ketika Mugu Buyu telah mengungkapkan batas integrasi esensi dan medan kekuatan esensi sejati, mereka mengira Mugu Buyu akan menang. Sekarang, Mugu Buyu telah sepenuhnya dihilangkan oleh Lin Ming, sehingga mereka pada gilirannya mengalihkan semua dukungan mereka kepada Lin Ming. Sebuah suara dengan dingin berkata, pertempuran belum terjadi, tidak ada yang tahu hasilnya. Mungkin Lin Ming mungkin tidak mengalahkan Jiang Baoyun. Aspek paling menakutkan dari Mugu Buyu terletak pada kekuatan pertahanannya. Kekuatan serangan Lin Ming telah melampaui bahkan Master Puncak Haltian, sehingga ia mampu menekan Mugu Buyu. Tapi Jiang Baoyun berbeda. Aspek paling menakutkan dari Jiang Baoyun terletak pada kekuatan serangan dan kecepatannya. Jika serangan Lin Ming tidak dapat mencapai Jiang Baoyun, maka yang kalah pastilah Lin Ming. Ketika orang tersebut mengatakan ini, semua orang mulai merasa bahwa ini adalah alasan yang sangat rasional dan dapat dibenarkan. Di antara para master, mereka seringkali mampu menahan satu sama lain dalam aspek yang berbeda. Mugu Buyu dan bonekanya sangat lambat. Bagi Lin Ming, dia adalah target yang sempurna. Tapi Jiang Baoyun berbeda. Kecepatan pedangnya mencapai puncak. Kecepatan gerakannya mencapai puncak. Kekuatan serangannya mencapai puncak. Dia adalah tipe master yang sangat berbeda dari Mugu Buyu. Seperti ini, hasil akhir dari pertarungan itu menjadi membingungkan sekali lagi. Saat orang banyak berdiskusi di antara mereka sendiri, Lin Ming juga memainkan pertarungan antara dia dan Jiang Baoyun dalam imajinasinya. Dia pernah memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri, tetapi sampai sekarang, dia masih belum melihat atau merasakan kekuatan Jiang Baoyun yang sebenarnya dan total, dan dia tidak tahu alasan kepercayaan Jiang Baoyun. Sayang sekali Flame Essence saya terlalu kecil dan lemah saat ini. Kalau tidak, saya bisa menggabungkan guntur dan api, akan lebih mudah menangani Jiang Baoyun. Esensi api dalam benih dewa sesat Lin Ming jauh lebih hebat daripada di masa lalu. Namun, sifat esensialnya tidak mengalami peningkatan, itu tetap yang terendah dari Flame Essence selangkah manusia tingkat rendah. Setelah baru-baru ini menggunakan beberapa api dari Flame Essence lain untuk membangun miliknya sendiri, bersamaan dengan mengumpulkan beberapa informasi, Lin Ming mampu merangkum banyak pengalaman dan pemikiran yang dimilikinya. Biasanya, untuk esensi api seorang seniman bela diri, seperti api abadi dukun cacing api hutan belantara selatan, atau api neraka dari fraksi pemurni Huo Yanluo, setelah nilainya ditentukan, ia tidak akan pernah bisa dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, setelah Flame Essence tingkat manusia tingkat menengah lahir, hal itu tidak akan pernah bisa ditingkatkan lagi. Bahkan jika seseorang mengumpulkan segala macam bahan langka dan berharga untuk meningkatkannya, itu hanya akan menyebabkan Flame Essence tumbuh lebih kuat di dalam Flame Essences pada level yang sama, ia tidak akan pernah mengalami evolusi kualitatif. Itu seperti memelihara seekor anjing. Seseorang dapat memberi makan seekor anjing dengan daging yang baik dan tulang yang bagus, sehingga membuatnya tumbuh lebih kuat setiap hari. Namun sekuat apapun anjing ini, ia tidak akan pernah menjadi harimau. Flame Essence tingkat tinggi hanya sedikit berbeda. Misalnya, Flame Essence tingkat bumi akan dimulai sebagai anak harimau yang mengeong. Setelah pertama kali memperolehnya dan tidak memberinya makan apapun, secara alami ia akan kalah dengan anjing dewasa yang baik. Namun pada akhirnya, seekor harimau tetaplah seekor harimau. Bahkan jika ia diberi makan daging busuk setiap hari, ia pada akhirnya akan tumbuh dan menjadi binatang buas yang tidak dapat ditangani oleh seekor anjing. Adapun Flame Essence Lin Ming saat ini, bahkan jika ditempatkan di antara anjing-anjing, itu akan menjadi anak anjing yang paling lemah dan paling menyedihkan dari semuanya. Namun perbedaannya adalah ia dapat terus berkembang, dan bahkan mengubah sifat esensialnya. Di masa depan, ia bisa menjadi harimau atau berubah menjadi naga. Ketika itu terjadi, kekuatan mengerikan yang sebenarnya akan meledak. Jika dia ingin Flame Essence miliknya mengalami perubahan kualitatif, itu hanya bisa terjadi dengan melahap Flame Essence lainnya. Adapun yang lainnya, bahkan material dengan atribut api tertinggi seperti bulu burung vermilion hanya dapat meningkatkan kekuatan Flame Essence dalam tingkatannya, mereka tidak dapat menyebabkan Flame Essence dipromosikan ke level lain. Karena itu, Lin Ming telah menyimpan dan tidak menggunakan sebagian besar bulu vermilion bird yang ia peroleh dengan menipu tunggangan Saint Beast milik Mu Qianyu, api kecil yang lucu. Saat Lin Ming memikirkan tentang kekuatan tempur Jiang Baoyun dan di mana kelemahannya, di aula besar, beberapa tetua 7 lembah mendalam sedang memperhatikan Lin Ming dan membicarakannya. Pertarungan sebelumnya hanya memberi mereka kejutan yang terlalu besar. Bukan hanya si Zongtian, tetapi juga beberapa tetua lainnya yang memperhatikan jarum baja naga yang melingkar. Mereka menyadari bahwa itu bukanlah benda material yang sebenarnya, melainkan sesuatu yang terkondensasi dan dibentuk oleh energi murni. Mata dalam dari tetua agung fraksi pedang berkilat. Dia menundukkan kepalanya seolah-olah dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian perlahan berkata, jika orang tua ini tidak salah membaca dengan matanya yang tumpul, maka itu pasti semacam instrumen yang dibekukan dari energi asal guntur murni. Ini hal semacam itu bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik alam Xiantian dengan atribut guntur. Sulit dipercaya kalau bocah kondensasi denyut nadi bisa mengalami hal semacam ini. Elder Jiang,
Jangan bilang Anda percaya bahwa itu bocah cilik Lin Ming benar-benar mampu menyingkat jarum baja itu. Benar-benar sebuah lelucon. Penguasa fraksi sitar dengan dingin mendengus, jelas memandang pendapat tetua Jiang dengan sangat meremehkan. Mustahil bagi anak periode kondensasi nadi untuk menyingkat senjata energi murni, bahkan jika mereka berada di puncak semua bakat. Itu membutuhkan esensi sejati yang sangat kental untuk mengembun, dan juga kompatibilitas fusi energi asal guntur yang diberkahi surga. Dia perlu memurnikan energi atribut petir dan kemudian memadatkan energi asal tersebut menjadi senjata. Bakat Lin Ming hampir tidak cukup, tapi dia benar-benar tidak memiliki esensi sejati yang dibutuhkan. Jika ya, maka dia bisa melupakan turnamen tersebut dan segera datang ke sini, aku akan memberikan posisiku padanya. Wanita tua dari fraksi sitar mengatakan semua ini dengan nada dingin. Dia terus-menerus memukuli wajah Lin Ming, mengecilkan dan memecatnya. Dia benar-benar tidak memiliki cinta, atau bahkan memiliki kesan yang baik terhadap Lin Ming. Ini karena tidak peduli faksi mana yang bergabung dengan Lin Ming, tidak mungkin dia akan bergabung dengan fraksi sitarnya. Jika dia bergabung dengan faksi lain, maka itu setara dengan mendapatkan saingan kuat lainnya. Ini adalah sesuatu yang dia pahami di dalam hatinya, dan dengan demikian kesannya terhadap Lin Ming terus memburuk. Penatua Jiang tersenyum tipis. Lin Ming tidak akan bergabung dengan fraksi sitar, tapi ada kemungkinan besar dia akan bergabung dengan fraksi pedang. Pedang dan tombak dan banyak kesamaan yang bisa saling membantu, dan meskipun Lin Ming tidak bisa berlatih seni pedang, masih banyak esensi sejati berputar metode budidaya yang bisa dia gunakan. Terlebih lagi, fraksi pedang memiliki sumber daya paling melimpah. Seperti ini, fraksi pedang akan memiliki 3 talenta hebat di Jiang Baoyun, Jiang Lanjian, dan Lin Ming. Memikirkan hal ini, senyuman di wajah Penatua Jiang semakin lebar. Dia mengelus jenggotnya sambil berkata, bahkan jika itu tidak diringkas oleh Lin Ming, juga sangat luar biasa bahwa dia bisa mengendalikan senjata energi asal tingkat Xiantian. Ini hanya keberuntungan, tidak lebih. Dia baru saja mendapatkan jackpot ketika dia menemukan warisan Master Xiantian. Dengan kesempatan ini, dia secara alami akan mampu membuat lompatan dalam waktu singkat. Tapi setelah periode ini, semuanya akan hilang. Mendengar ejekan sinis dari penguasa fraksi sitar, Mu Qinghong tiba-tiba dengan dingin menyela, ada banyak sekali peluang keberuntungan yang dapat ditemukan di benua tumpahan langit. Namun, hanya sedikit orang yang bisa mendapatkannya. Yang kurang dari mereka bukanlah keberuntungan, tapi kemampuan, keberanian, dan kebijaksanaan. Mu Qinghong sangat menyadari bagaimana Lin Ming berhasil datang dengan guntur ilahi naga banjir ungu miliknya. Dia telah bergegas ke puncak gunung Thunder Crash hanya dengan budidaya penempaan tulang. Dia bahkan menyelinap ke sarang naga banjir dan berhasil mendapatkan batu kelahiran magnetik. Keberanian dan keberanian yang tak kenal takut ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang kebanyakan. Ini juga merupakan poin yang sangat dikagumi Mu Qianyu di Lin Ming. Ada banyak talenta dan jenius yang tak terhitung jumlahnya di benua Sky Spill. Namun, jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi sebenarnya jumlahnya sangat sedikit. Ini bukan karena semua orang tidak memiliki bakat yang cukup, tetapi karena mereka tidak memiliki kebijaksanaan, pemahaman, persepsi, dan keteguhan hati dalam seni bela diri. Mu Qinghong memiliki status yang tinggi. Mendengar dia mengucapkan kata-kata pujian ini, wanita tua fraksi sitar tidak segera merespon. Si Zongtian tersenyum, menjadi penengah di antara mereka, yang dimaksud peri gadis Qinghong adalah bahwa peluang hanya muncul bagi mereka yang sudah siap. Setiap peluang keberuntungan memiliki risiko yang menyertainya yang sesuai dengan imbalannya. Ada garis tipis antara mendapatkan kesempatan beruntung ini dan mati sebagai pengemis. Saat para tetua mendiskusikan masalah ini, beberapa pertandingan lainnya telah berlalu di atas panggung. Dua master yang juga mewakili puncak kekuatan serangan saling berhadapan di Huo Yanluo dan Zhang Yanzhao. Esensi api Huo Yanluo ternyata lebih unggul, menghancurkan 3 pembunuhan Raja Darah Zhang Yanzhao. Hal ini menyebabkan penonton berseru kaget. Kekuatan api neraka benar-benar mengerikan. Jika bukan karena serangan petir yang dilepaskan Lin Ming, maka api neraka akan menjadi jurus paling kuat dari pertemuan bela diri fraksi total tahun ini. Setelah itu Fang Qi melawan Mu Gujirong. Setelah Fang Qi kehilangan bendera arai cahaya emasnya, dia bisa dianggap berada di posisi terbawah dari 11 orang. Namun, Mu Gujirong tidak jauh lebih baik. Saat dia bertarung melawan Huo Yanluo, 3 bonekanya telah dibakar menjadi abu oleh Huo Yanluo, dan akibatnya kekuatannya menurun drastis. Keduanya bisa dikatakan sebagai rekan yang menderita, sesama pecundang yang telah kehilangan banyak kekuatan. Setelah melalui pertarungan yang alot, Mu Gujirong akhirnya mampu mengalahkan Fang Qi. Kemenangan ini pada dasarnya menetapkan bahwa Mu Gujirong akan berada di urutan ke-10, dan Fang Qi akan berada di urutan ke-11. Babak ke-23 adalah Zhang Yanzhao melawan Huan Xiaodi. Sebagian besar penonton menyukai Zhang Yanzhao dan lebih optimis terhadap peluangnya. Namun, apa yang terjadi selama pertandingan seringkali bisa mengejutkan. Huan Xiaodi menciptakan ilusi demi ilusi dan mampu menyebabkan Zhang Yanzhao menyerang udara kosong. Setelah itu, dia dikalahkan oleh serangan balik Huan Xiaodi. Seperti ini, tempat ke-8 dan ke-9 juga ditentukan. Zhang Yanzhao telah mengambil pedang gelombang darahnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total ini dan baru mencapai posisi ke-9. Hasil ini jauh lebih buruk daripada apa yang diharapkan oleh para tetua keluarga Zhang. Hanya bisa dikatakan bahwa pertemuan bela diri fraksi total tahun ini memiliki terlalu banyak talenta ekstrim.
Setelah babak ke-24 berakhir, tim wasit memutuskan untuk menunda sementara pertandingan antara Lin Ming, Qin Wuxin, Jiang Lanjian, Jiang Baoyun, Mugu Buyu, dan Ouyang Ming selama 3 hari. Pertandingan kontestan lainnya akan berjalan seperti biasa. Karena keenam orang ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, formasi susunan pelindung panggung bela diri harus diperbaiki dan diperkuat. Selain itu, Jiang Lanjian telah terluka parah dan boneka Mugu Buyu telah rusak parah, sehingga mengurangi kekuatan tempur keduanya. Jika pertandingan dilanjutkan, mereka tidak mungkin bisa menampilkan potensi maksimalnya sehingga diambil keputusan untuk menunda pertandingan. Lin Ming tidak peduli dengan keputusan ini. Di 11 besar, hanya ada satu orang yang belum dia lawan, dan itu adalah Jiang Baoyun. Ini akan menjadi pertarungan terakhirnya. Selama 3 hari, Lin Ming secara khusus diatur oleh 7 lembah mendalam untuk tinggal di ruangan tenang yang dibangun di atas celah di daratan. Ciri-ciri terbukanya denyut tanah adalah adanya energi asal yang memancar dari dalam tanah. Energi asal langit dan bumi di sini 2 kali lebih kaya dibandingkan dengan tempat lain di 7 lembah mendalam. Sedangkan untuk membandingkannya dengan Sky Fortune Kingdom, perbedaannya seperti langit dan bumi. Pada saat yang sama, apa yang dimakan Lin Ming adalah buah-buahan dan sayuran spiritual. Makanan ini mengandung energi kaya surga dan bumi yang bahkan lebih murni daripada apa yang disajikan di Desert Flower Hall. Lin Ming curiga bahwa makanan yang dia makan bernilai lebih dari 100 batu esensi sejati. Jika ini diubah menjadi emas, itu berarti 100.000 tael emas. Makan 100.000 tael emas dalam sekali makan sungguh membingungkan. Seluruh pengeluaran tahunan kantor putra mahkota bahkan tidak mampu menutupi beberapa kali makan. Lin Ming tidak bisa membayangkan berapa banyak emas yang dihabiskan untuk makanan. Tapi karena makanan diberikan secara gratis, Lin Ming secara alami wajib dan membuka ikat pinggang dan perutnya lebar-lebar untuk makan sebanyak yang dia bisa. Karena 7 lembah mendalam telah menjarah begitu banyak sumber daya, dia makan dengan hati nurani yang bersih dan puas. Dalam 3 hari ini, Lin Ming tidak keluar. Dia tinggal di kamarnya bermeditasi dan berkultivasi. Di bawah dukungan niat bela diri yang sangat halus, kemanjuran pil keajaiban biru dan energi asal langit dan bumi yang dia peroleh dari memakan makanan spiritual sepenuhnya diserap olehnya. Perlahan-lahan, budidaya periode awal kondensasi nadi menjadi semakin terkonsolidasi. 3 hari ini berlalu dengan tenang. Saat Lin Ming duduk di kamarnya setelah semalaman penuh mediasi, matanya perlahan terbuka. Saat itu juga, pupil matanya bersinar karena guntur. Hari ini adalah hari terakhir pertempuran. Adapun Lin Ming, dia hanya memiliki 1 pertandingan, dan itu akan menjadi pertarungannya melawan Jiang Baoyun. Bab 287, Pedang Kembar Biru dan Hitam. Saat itu masih pagi. Matahari telah terbit dari timur, menyebarkan kabut kelabu keruh yang menyelimuti daratan. Seluruh 7 lembah mendalam bergolak dengan kegembiraan yang luar biasa. Karena hanya ada beberapa pertandingan tersisa untuk hari ini, masih banyak waktu tersisa. Oleh karena itu pertandingan pertama dijadwalkan dimulai pada pagi hari. Meski begitu, saat fajar menyingsing, seluruh lapangan bela diri sudah penuh sesak hingga sulit untuk dilalui. Dalam 3 hari terakhir ini, semuanya kecuali babak terakhir turnamen telah selesai, termasuk tier kedua dan tier ketiga. Peringkat 100 hingga 200 telah ditentukan melalui poin yang diperoleh dalam arai 10.000 pembunuhan. Qin Xingxuan akhirnya berhasil mencapai peringkat 169, dan Ling Shen mencapai peringkat 72. Kedua hasil ini sudah dianggap sangat baik bagi seniman bela diri dari 36 negara. Sky Fortune Kingdom memiliki 3 orang yang berhasil mencapai 200 besar. Qin Zia sangat gembira dengan euforia kesuksesan ini. Khususnya Lin Ming, kejutan menyenangkan yang diberikan anak muda ini kepadanya terlalu besar. Setelah mengalahkan Mugu Buyu, Lin Ming memiliki harapan besar untuk menjadi juara. Begitu Lin Ming masuk pertama, Qin Zia akan bisa mendapatkan pil pembuka surga yang dia rindukan dalam mimpinya. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya mengejar wilayah Xiantian sepanjang hidup mereka. Bahkan Qin Zia, yang memiliki kepribadian sederhana dan sering acuh tak acuh, sangat gembira dengan prospek resmi melangkah ke ranah Xiantian. Namun, Qin Zia paham dengan jelas bahwa alam Xiantian jelas merupakan akhir dari jalan seni bela dirinya. Di antara para master puncak Haltian, dia termasuk yang teratas, dan sulit bagi siapapun di alam Haltian untuk berdiri bahu-membahu dengannya jika dibandingkan. Tapi setelah dia mencapai ranah Xiantian, dia hanya akan menjadi seniman bela diri Xiantian yang paling biasa, tipe yang sering dilampaui oleh para jenius paling berbakat. Namun meski begitu, Qin Zia puas dengan jalan itu. Siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri di benua tumpahan langit yang terjebak dalam kemacetan Xiantian itu. Mereka tidak mampu menerobos seluruh hidup mereka, dan akhirnya mati dengan impian mereka yang tidak terpenuhi. Ketika Lin Ming sampai di alun-alun, dia melihat seorang pria tua berbaju biru tersenyum ramah padanya, sebuah pedang panjang di punggungnya. Saat Lin Ming melihat sesepuh ini, dia terkejut. Orang tua ini hanya berdiri santai di sana, tapi sepertinya ada aura pedang tak terlihat yang melayang di sekelilingnya, mampu membelah semuanya. Tuan Xiantian yang ekstrim. Hati Lin Ming melonjak. Seorang master Xiantian yang ekstrim sangat langka, bahkan di 7 lembah mendalam. Ada banyak penguasa faksi yang belum mampu mencapai ranah Xiantian ekstrim. Lin Ming. Penatua berpakaian biru tersenyum ramah pada Lin Ming seolah-olah mereka memiliki hubungan dekat satu sama lain.
Ini sangat kontras dengan aura pedang tajam yang mengelilinginya. Senior, Lin Ming membungkuk hormat. Setelah turnamen berakhir, pastikan kamu datang ke teras pedang puncak pedang absolut untuk mencariku. Nama orang tua ini adalah Jiang Wuji. Jiang Wuji, Lin Ming menghirup udara dingin. Orang tua ini benar-benar penguasa fraksi pedang. Meskipun Lin Ming bangga dengan status dan kemampuannya, dengan keberadaan seperti Jiang Wuji, dia masih perlu menghormati mereka. Tentu saja, Lin Ming menjawab dengan hormat. Dia samar-samar bisa menebak apa yang diinginkan Jiang Wuji darinya. Karena ini adalah undangan pribadi dari penguasa fraksi pedang, tentu saja mustahil baginya untuk menolaknya. Pada saat ini, tawa yang hangat terdengar, Jiang Wuji, kamu cukup licik. Saat suara ini terdengar, sepertinya terdengar jauh. Tapi setelahnya, itu sudah masuk ke telinganya. Lin Ming menoleh dan melihat seorang pria tampan berjubah putih berjalan mendekatinya. Dia berada beberapa ratus kaki jauhnya, tetapi melintasi jarak ini hanya dalam beberapa langkah, seolah-olah jalan di bawahnya semakin pendek. Ini juga merupakan Master Xiantian yang ekstrim. Mata Lin Ming melonjak. Dia tidak tahu berapa banyak Master Xiantian ekstrim yang ada di 7 lembah mendalam, tapi dia tahu bahwa mereka semua adalah karakter di tingkat penguasa. Jika sosok seperti itu ditempatkan di kerajaan Sky Fortune, bahkan kaisar pun harus berhati-hati di sekitar mereka. Lebih tepatnya, kaisar dunia fana manapun bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemui mereka. Turnamen ini bahkan belum berakhir, namun fraksi pedangmu sudah berpikir untuk merebut talenta muda ini. Lin Ming adalah ahli tombak. Jika dia memasuki fraksi pedangmu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kalau memang seperti itu, lebih baik dia bergabung dengan fraksi Akasiaku. Pria berpakaian putih tersenyum saat mengatakan ini, lalu dengan santai menepuk bahu Lin Ming seolah-olah dia menunjukkan banyak kasih sayang dan kesukaan. Senyuman cabul pria berpakaian putih itu benar-benar di luar karakternya dengan status kebanggaannya. Fraksi Akasiaku, hehe, tahukah kamu keuntungan apa saja yang kamu dapat jika bergabung dengan fraksi Acaciaku? Ada ribuan keindahan yang bisa Anda pilih dengan bebas. Jika Anda menyukai seseorang, Anda bisa membawanya pergi. Fraksi Akasiaku dapat memuaskan selera apapun yang kamu miliki. Gadis-gadis muda berusia 14 tahun, gadis-gadis muda berusia 18 tahun, atau bahkan beberapa puluh tahun. Kami memiliki wanita matang dan matang yang kaya akan pengalaman dan segala jenis teknik. Meskipun kedengarannya agak tua, Anda tidak akan pernah bisa membedakannya dengan anak berusia 20 tahun. Selama Anda mau, Anda bisa mendapatkan tipe apapun yang Anda inginkan. Kami memiliki ibu dengan anak perempuan, anak kembar, kembar 4, saudara perempuan, segala sesuatu yang dapat Anda temukan. Tidak hanya itu, tapi Lin Ming, dengan status Anda, gadis-gadis ini akan saling jatuh cinta untuk naik ke tempat tidur Anda. Mereka akan memutar otak dan melakukan apapun yang mereka pikirkan untuk menyenangkan Anda. Inilah kehidupan pamungkas yang bisa dijalani manusia. Mendengar tawa mesum dari Acaccia Faction Sovereign, Lin Ming tercengang. Jika bukan karena budidaya orang ini, maka akan sulit bagi Lin Ming untuk menganggap orang ini sebagai penguasa. Tapi ketika Lin Ming ingat tempat seperti apa fraksi Akasia itu, dan bahwa itu adalah faksi yang berfokus pada metode penanaman duniawi, dia menyadari ini masuk akal. Apakah kamu tidak tertarik? Melihat Lin Ming tidak bereaksi, mata penguasa fraksi Acaccia agak aneh. Dia mungkin mencurigai Lin Ming memiliki masalah dengan tubuhnya, atau mungkin dia memiliki orientasi ual yang berbeda. Lin Ming terdiam. Dia akhirnya berkata, terima kasih penguasa atas pemikiran baik Anda, tetapi bergabung dengan sebuah sekte sangatlah penting, dan banyak hal yang dipertaruhkan. Sejujurnya aku belum terlalu memikirkannya. Menurut adat istiadat kerajaan Sky Fortune, Lin Ming akhirnya mencapai usia di mana seseorang sering membicarakan pernikahan. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk tidak menginginkan seorang wanita, lagi pula, dia adalah seorang anak laki-laki dengan hormon. Namun baginya, metode budidaya fraksi Akasia terlalu rendah, dan dia tidak akan pernah bisa menggunakan wanita untuk mengembangkan sesuatu seperti kekuatan Akasia ilahi. Tentunya kalau membahas hal seperti itu tentu perlu dipertimbangkan lebih jauh. Setelah turnamen ini berakhir, datanglah ke fraksi Acaccia saya jika Anda punya waktu luang. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Penguasa fraksi Acaccia mengungkapkan senyuman mesum yang mudah dipahami oleh siapapun. Lin Ming bisa membayangkan apa yang disebut hadiah ini. Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dengan kemunculan penguasa fraksi Akasia, Jiang Wuji tetap memasang ekspresi tenang dan tenteram. Tidak banyak keselarasan atau niat baik antara faksi terbesar dari 7 lembah mendalam, fraksi pedang dan fraksi Akasia. Salah satunya adalah sekte yang memproklamirkan diri sebagai sekte benar yang mengikuti cara-cara ortodoks, sementara yang lainnya adalah sekte jahat yang berfokus pada pemenuhan hasrat duniawi seseorang. Kedua cita-cita mereka bertentangan satu sama lain, mustahil bagi mereka untuk akur. Saat penguasa dari dua faksi terbesar dalam 7 lembah mendalam saling menatap dengan dingin, turnamen telah dimulai. Hanya ada 6 kontestan untuk pertandingan hari ini, Lin Ming, Qin Wuxin, Jiang Lanjian, Jiang Baoyun, Mugu Buyu, dan Ouyang Ming. Keenam orang ini ditakdirkan untuk menjadi 6 teratas dalam pertemuan bela diri fraksi total tahun ini. Yang pertama naik ke panggung adalah Mugu Buyu. Dia sudah beralih ke boneka baru. Memperbaiki boneka yang rusak parah merupakan urusan yang rumit dan membosankan serta memakan banyak waktu.
Jadi Mugu Buyu hanya bisa mengeluarkan satu boneka cadangan. Tentu saja, kekuatannya jelas kalah dengan kombinasi berharganya. Namun, meski dia dirugikan, kekuatan bertarungnya masih sangat tinggi. Dalam pertandingannya melawan Qin Wuxin, Mugu Buyu mampu menang dengan mudah karena musik sitar Qin Wuxin tidak mampu menembus True Essence Force Field miliknya. Setelah itu, Ouyang Ming melawan Jiang Lanjian. Serangan Jiang Lanjian cepat dan tajam, namun pada akhirnya ia tidak mampu mengatasi Ouyang Ming dan dikalahkan. Seperti ini, peringkat kelima dan keenam ditentukan. Qin Wuxin di urutan kelima, dan Jiang Lanjian di urutan keenam. Berikutnya adalah perebutan posisi 4 besar turnamen ini. Ouyang Ming melawan Jiang Baoyun. Pertarungan ini telah membangkitkan banyak minat di antara para penonton. Ini karena mereka pernah berpikir bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan pamungkas dalam pertemuan bela diri fraksi total tahun ini. Ini adalah pertama kalinya Jiang Baoyun menghunus pedangnya, menyebabkan semua orang sangat terkejut. Kotak pedang Jiang Baoyun di punggungnya berisi 2 pedang. Yang satu berwarna biru, dan yang lainnya berwarna hitam. Kedua pedang itu ramping dan panjang. Pedang biru itu ditutupi sisik biru kehijauan, dan memiliki kilau dingin, bersinar dengan cahaya dingin. Adapun pedang hitam itu, dimasukkan ke dalam sarungnya. Sarungnya sepertinya terbuat dari batu hitam, sungguh aneh. Kedua pedang ini menarik minat semua orang. Bahkan Lin Ming mengamati pedang itu dengan penuh perhatian. Dia punya firasat bahwa kedua pedang itu tidak sesederhana kelihatannya. Sebagai seorang pendekar pedang, Jiang Baoyun telah mampu mencapai tahap ini tanpa harus mengeluarkan pedangnya. Ini cukup untuk menggambarkan betapa menakutkannya dia sebenarnya. Sekarang, pertama kali dia mengeluarkan pedangnya, sebenarnya ada 2. Hal ini menyebabkan penonton menjadi gembira. Apakah Jiang Baoyun adalah seseorang yang berlatih penggunaan ganda? Itu tidak mungkin. Fraksi pedang 7 lembah mendalam kami hanya mengembangkan satu pedang. Tidak hanya itu, metode penggunaan ganda bukanlah metode yang ortodoks. Jiang Baoyun tidak akan pernah melakukan sesuatu yang remeh dan mengabaikan fondasi penting dari jalur pedang. Seorang pendekar pedang ganda memiliki keuntungan menggunakan pedang ganda. Namun, seorang pendekar pedang ortodoks sejati memegang satu pedang sebagai rajanya. Para pendekar pedang yang mengejar puncak pedang hampir semuanya menggunakan satu pedang. Tentunya pada zaman dahulu juga ada seorang pendekar pedang legendaris bernama Wang Chengsheng yang pernah menggunakan metode pedang ganda yang langka. Begitu pertandingan dimulai, Jiang Baoyun sebenarnya tidak mengeluarkan pedang hitamnya. Sebaliknya, dia hanya menghunus pedang birunya. Cahaya pedang tajam yang dilepaskannya seperti pelangi hijau yang jatuh dari langit. Api ungu yang dilepaskan oleh Ouyang Ming dipotong-potong. Dengan pedang di tangan, aura Jiang Baoyun telah berubah total dari sebelumnya. Segera setelah pertempuran dengan Ouyang Ming dimulai, itu menjadi pembantaian sepihak. Hanya dalam waktu 10 napas, pertandingan telah berakhir dan Ouyang Ming mengaku kalah. Jiang Baoyun mengembalikan pedang biru itu ke dalam kotak pedangnya. Sedangkan untuk pedang hitam, dia bahkan belum menyentuhnya. Dia membawa 2 pedang, namun dia hanya menggunakan 1. Tidak ada yang percaya bahwa pedang kedua dalam kotak pedang Jiang Baoyun ada di sana untuk hiasan mewah. Itu benar-benar mengandung kekuatan yang sangat besar. Alasan mengapa Jiang Baoyun tidak menggunakannya kemungkinan besar karena Ouyang Ming tidak memiliki kualifikasi untuk memaksanya. Jiang Baoyun harus menjadi pengguna ganda. Karena dia memiliki 2 pedang, pedang kedua seharusnya terikat pada suatu keahlian khusus yang dia gunakan. Lin Ming merenungkan hal ini. Ketika dia melihat Jiang Baoyun, dia merasa sulit untuk memperkirakannya. Dia selalu memiliki penampilan yang tenang dan percaya diri. Secara alami, dia juga memiliki kemampuan untuk menjadi percaya diri. Penonton sangat penasaran dengan pedang kedua Jiang Baoyun. Mereka menantikan penarikannya, dan berharap dia akan menggunakannya untuk melawan Mugu Buyu. Namun, mereka kecewa. Saat wasit mengumumkan pertandingan antara Jiang Baoyun dan Mugu Buyu, Jiang Baoyun justru menolak untuk berpartisipasi. Jiang Baoyun, kenapa kamu tidak melawanku? Wajah mumi Mugu Buyu terpelintir, terlihat sangat mengerikan. Saya tidak ingin menang seperti ini. Dewa api jahatmu telah hancur, dan kura-kura emas merahmu berada dalam kondisi yang buruk. Sampai sekarang, kamu bukan tandinganku. Jiang Baoyun memeluk kotak pedangnya, suaranya tenang. Mugu Buyu mengatupkan gigi putih cerahnya, dan mencibir sambil tertawa, jadi, kamu kasihan padaku. Tak disangka aku, Mugu Buyu, suatu hari nanti akan jatuh dari langit dan direduksi menjadi seperti ini, di mana aku malah dikasihani oleh orang lain. Meskipun Mugu Buyu membenci Jiang Baoyun, dia mau tidak mau mengakui bahwa dengan kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk menjadi tandingan Jiang Baoyun. Jiang Baoyun berkata, tidak perlu berbicara lebih jauh. Saat ini kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan pedang kristal hitamku. Ketika kamu sudah mengembalikan dirimu ke kondisi puncakmu, maka kamu bisa datang mencariku di Sword Terrace. Pada saat itu, kita akan memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan demikian, pertandingan Jiang Baoyun dan Mugu Buyu ditunda, dan posisi Ouyang Ming ditetapkan di urutan keempat. Hanya tersisa satu pertandingan final di turnamen ini, yang akan menentukan siapa juaranya. Lin Ming melawan Jiang Baoyun. Bab 288, puncak dari semua pertempuran. Tim wasit sangat tertarik dengan pertandingan final Lin Ming dan Jiang Baoyun. Mereka memutuskan untuk membiarkan keduanya menyesuaikan diri dan mengembalikan kondisi mereka ke puncak.
Sebelum pertandingan final dimulai, turnamen ditunda selama 3 jam hingga jam makan siang selesai. Faktanya, saat ini banyak orang bahkan belum berminat untuk makan siang. Mereka tetap di kursi masing-masing, menantikan pertandingan yang akan datang dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Murid-murid umum dari 7 lembah mendalam memiliki visi terbatas tentang apa yang sebenarnya akan terjadi. Namun, mereka memiliki kapasitas luar biasa untuk berfantasi bagaimana pertandingan akan berlangsung, bertukar pikiran tentang banyak cara yang akan dilakukan Lin Ming dan Jiang Baoyun. Bahkan pedang kristal hitam Jiang Baoyun telah diteliti secara menyeluruh fungsi dan karakteristiknya. Khususnya bagi para murid dari fraksi Refiner, meskipun mereka tidak begitu pandai bertarung, ini adalah kesempatan utama bagi mereka untuk menampilkan keahlian khusus mereka. Mereka menganalisis pedang kristal hitam Jiang Baoyun dari berbagai sudut dan menyimpulkan atributnya. Jika seseorang tidak menyadari situasinya, maka mereka akan mengira bahwa murid-murid Refiner inilah yang secara pribadi membuat pedang itu. Matahari sore di musim dingin terasa lembut dan berkabut. Setelah tengah hari berlalu, pertandingan terakhir pertemuan bela diri fraksi total akan dimulai. Ini adalah pertarungan antara talenta terbaik dalam beberapa ratus ribu mil dari wilayah 7 mendalam, ini akan menentukan siapa generasi muda nomor 1. Ketika momen yang menentukan itu semakin dekat, sorak-sorai di arena menjadi menggelegar, menenggelamkan setiap suara lainnya sejauh ratusan mil. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengejek atau memandang rendah Lin Ming, bahkan murid 7 lembah mendalam. Semua orang hanya ingin melihat pertarungan antara dua orang jenius yang berdiri di puncak bakat. Ini adalah peluang yang hanya muncul sekali setiap beberapa ratus tahun. Dapat dikatakan bahwa peluang semacam ini hanya dapat terjadi melalui nasib yang berubah-ubah. Harus diketahui bahwa jika seorang seniman bela diri tidak masuk ke alam Xiantian, mereka akan hidup paling lama sekitar 200 tahun. Bagi mereka, pertempuran ini hanya akan terjadi sekali seumur hidup. Pada titik itu saja, itu sudah cukup untuk membuat mereka bergairah sampai mulutnya berbusa. Di panggung bela diri, Lin Ming dan Jiang Baoyun berdiri terpisah sejauh 200 kaki. Jiang Baoyun membuka kotak pedang yang dibawanya di punggungnya, dan mengeluarkan pedang panjang berwarna biru cerah. Dengan pedang di tangan, momentum yang telah dikumpulkan Jiang Baoyun di sekelilingnya tiba-tiba bergeser. Matanya menajam seolah berisi cahaya pedang tak terbatas, menusuk hati siapapun yang diliriknya. Jika Jiang Baoyun dulunya adalah pria yang tenang dengan temperamen yang lembut, maka sekarang dia memiliki kualitas pedang terbaik. Dia tajam, sedingin es, dan penuh dengan niat membunuh. Jiang Baoyun mengacungkan jari pedangnya ke arah Lin Ming dan berkata, sebelum pertemuan bela diri ini dimulai, penguasaku pernah memberitahuku bahwa Ouyang Ming, yang aku kalahkan 3 tahun lalu pada pertemuan bela diri terakhir, telah mencapai puncak periode kondensasi nadi dan akan menjadi pertandingan terhebatku. Dia memperingatkan saya untuk berhati-hati, tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa Ouyang Ming bukanlah saingan terbesar saya, saingan terbesarku hanyalah diriku sendiri. Jika aku tidak bisa terus-menerus mengalahkan talenta dari sekte kelas 3, lalu kualifikasi apa yang harus kubicarakan untuk mengejar ujung jalur pedang? Tapi sekarang, kata-kata itu, Jiang Baoyun menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan seolah-olah itu adalah bintang terang yang bersinar di malam yang hitam pekat. Saya tidak bisa tidak mengakui bahwa bakat Anda jauh melebihi bakat saya. Ketika kamu dan aku seumuran, aku tidak memiliki kekuatanmu. Tapi lebih dari itu, saya malah lebih semangat. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf membutuhkan panggung besar untuk berkembang. Wilayah 7 mendalam yang kecil ini tidak memenuhi syarat untuk tahap seperti itu, dan bahkan menjadi pahlawan nomor 1 dari wilayah 7 mendalam tidak ada artinya bagiku. Yang lebih buruk lagi, mataku mungkin tertutupi oleh gelar ini, dan aku mungkin menjadi terlena, lemah. Oleh karena itu ketika saya berusia 18 tahun, saya mulai menantang bakat dari semua sekte kelas 3 lainnya, termasuk Peacock Mountain. Pada awalnya, saya kalah banyak dan hanya menang beberapa kali. Namun setelah itu, saya menang berkali-kali, dan hanya kalah sedikit. Dan sekarang tahun ini, saya menantang 4 orang jenius, dan tidak dikalahkan sekalipun. Oleh karena itu, saya sekali lagi menjadi bingung, berpikir bahwa saya akan tersesat. Dan kemudian kamu muncul. Anda adalah saingan takdir saya. Begitu aku mengalahkanmu, aku akan menjadi pahlawan di era ini. Semakin besar bakatmu, semakin tinggi semangatku membara dengan semangat. Lin Ming, jangan mengecewakanku. Lin Ming memandang Jiang Baoyun dengan terkejut, dia tidak membayangkan dia akan memiliki pandangan dunia yang begitu luas. Dalam 1 tahun, dia menantang 4 jenius lainnya dari sekte berbeda, dan mengalahkan mereka semua. Perlu diketahui bahwa ini adalah pencapaian yang luar biasa. Bagaimanapun, 7 lembah mendalam tidak bisa dianggap sebagai sekte kelas 3 tertinggi. Tidak heran, meskipun Jiang Baoyun telah kalah dari Ouyang Ming dalam pertemuan perkawinan fraksi total yang lalu, kekuatan dan pengaruhnya sekarang jauh melampaui Ouyang Ming, dan dia memegang posisi yang tak tergoyahkan di hati setiap murid dari 7 lembah mendalam. Semua ini dilakukan dengan pedangnya sendiri. Lin Ming juga mengerti mengapa Jiang Baoyun dengan baik hati mengundangnya untuk bergabung dengan fraksi pedang. Ini karena dia tidak takut dengan tantangan. Sebaliknya, ia merindukan lawan sejati untuk menguji dirinya sendiri. Keinginan untuk menantang dirinya sendiri, inilah inti seni bela diri yang harus dimiliki oleh seorang master sejati.
Lin Ming perlahan berkata, sejak saya mulai menapaki jalur seni bela diri, saya telah mendengar nama besar 7 lembah mendalam. Bagiku saat itu, 7 lembah mendalam bagaikan kuil terlarang yang menjulang tinggi di langit, bahkan mustahil bagi kita rakyat jelata untuk melihatnya. Setelah saya melangkah ke aula suci 7 rumah bela diri mendalam kerajaan Sky Fortune, saya menjadi semakin sadar betapa menakutkannya 7 lembah mendalam. Karena keberadaan Anda, banyak seniman bela diri seperti saya, orang-orang biasa, yang selamanya kehilangan kesempatan untuk berlatih seni bela diri. Inilah nasib yang telah terukir di dalam tulang mereka sejak lahir. Sejak saat itu, aku telah memutuskan untuk suatu hari nanti membawa tombakku ke sini dan menerobos nasib pemenjaraan itu, untuk memperjuangkan apa yang menjadi milikku, dan mengendalikan takdirku sendiri. Sekarang, apa yang akan saya katakan adalah jika Anda ingin menganggap saya sebagai saingan takdir Anda, maka saya akan memberitahu Anda bahwa saya tidak akan mengecewakan Anda. Namun, apakah kamu bisa mengikuti kecepatanku atau tidak, semuanya bergantung pada dirimu sendiri. Saat Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton terkejut. Ini hanya pembicaraan gila, seorang seniman bela diri dari 36 negara sebenarnya pernah mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu. Jika itu hanya beberapa hari yang lalu, maka murid 7 lembah mendalam ini akan tertawa sampai mereka berguling-guling di lantai, tapi sekarang, tidak ada yang berani tertawa. Ini karena Lin Ming memiliki kemampuan untuk mengatakannya. Bagus. Jiang Baoyun tertawa, Lin Ming, ambil tombakmu. Kata-kata ini dipenuhi dengan semangat juang yang melonjak seperti petir yang menggelegar di seluruh pegunungan langit yang mendalam. Keluarkan tombakmu, keluarkan tombakmu, keluarkan tombakmu. Gemanya berdampak ke langit, bergema di antara langit dan bumi. Saat ini, seluruh suasana arena menyala dalam hiruk-pikuk yang megah. Kali ini, sorakan itu bukan untuk Jiang Baoyun, juga bukan untuk Lin Ming. Mereka hanya untuk pertandingan ini yang akan menentukan pemimpin tertinggi generasi muda. Lin Ming memutar pergelangan tangannya, dan tombak lembut yang sangat berat muncul di tangannya. Auranya segera meledak, dia seperti gunung yang keras kepala. Pada saat ini, Jiang Baoyun juga pindah. Dia mulai berjalan perlahan menuju Lin Ming. Namun, langkah kakinya memiliki perasaan yang tidak dapat didekati, seolah-olah tanah yang ia pijak tidak dapat ditembus. Setelah beberapa langkah, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Saat Jiang Baoyun bergerak maju, dia meninggalkan hantu yang identik dengan bayangannya. Hantu ini juga mengenakan pakaian hitam dan memegang pedang harta karun Blue Peak di tangannya. Hampir mustahil untuk membedakan perbedaan antara itu dan Jiang Baoyun. Hantu, alis Lin Ming berkerut, dan kekuatan jiwanya tersapu, dia benar-benar bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh hantu itu. Itu bukan hanya hantu, tapi hantu sejati yang bisa menyerang. Kekuatan serangannya sendiri tidak lebih lemah dari Jiang Baoyun yang sebenarnya. Lin Ming menarik napas dari udara dingin, sebenarnya ada metode budidaya seperti itu di dunia ini. Saat dua Jiang Baoyun muncul, penonton tercengang. Jiang Baoyun berkata, dari ekspresimu, sepertinya kamu sudah menyimpulkan kebenarannya. Kamu benar, hantu di belakangku bukan sekedar hantu, dia adalah pendekar pedang sejati. Ia memiliki kecepatan dan kekuatan serangan yang sama dengan saya, itu adalah avatar roh pedang saya. Saat ini, bisa dikatakan kalian sedang bertarung melawanku berdua. Apa, secara bersamaan melawan dua Jiang Baoyun? Banyak orang yang ketakutan karena konyol. Jiang Baoyun sudah menjadi orang aneh yang tidak normal, dan keahliannya dalam menggunakan pedang berada pada puncak tertinggi. Serangannya tajam, cepat, dan sangat dahsyat. Dan sekarang Lin Ming harus melawan dua Jiang Baoyun sekaligus, konsep macam apa ini? Semua orang tahu betapa menakutkannya Jiang Baoyun. Dalam 1 tahun, dia telah menantang 4 talenta terbaik dari Sekte kelas 3, dan meraih kemenangan melawan mereka semua. Tetapi karena Jiang Baoyun telah bertempur di negeri yang jauh, gerakannya tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu batas kekuatannya. Di antara penonton, Qin Xingxuan dengan gugup meremas-remas kedua tangannya, telapak tangannya sudah basah oleh keringat. Bisakah Lin Ming bertahan melawan ini? Dan Jiang Baoyun masih memiliki pedang kristal hitam itu. Avatar roh pedang, Lin Ming bisa dianggap berpikiran terbuka. Ada banyak sekali jenis seniman bela diri, dan terlalu banyak yang dia tidak mengerti. Ada beberapa yang belum pernah dia dengar, dan bahkan ada yang tidak pernah dia bayangkan. Hampir semua kemampuan dan keterampilan ini biasa-biasa saja atau tidak lazim. Karena jumlahnya terlalu banyak, pasti ada beberapa metode budidaya yang dianggap sebagai harta karun yang luar biasa bahkan di alam para dewa, menunggu dia menemukannya. Pedang anggun, Jiang Baoyun melepaskan tembakan keras, dan hanya ada kilatan warna biru. Kilatan biru itu terlalu cepat, itu seperti kilatan warna yang tiba-tiba muncul di depan Lin Ming. Murid Lin Ming berkontraksi. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Cahaya pedang langsung menembus Lin Ming, Jiang Baoyun dan pedangnya telah memotong tubuh Lin Ming dengan rapi. Namun segera menjadi jelas bahwa dia hanyalah bayangan. Jiang Baoyun bahkan tidak menoleh ke belakang ketika avatar roh pedangnya melesat ke depan dengan kecepatan yang sama, tak terhentikan. Pedang biru berkedip, menyodorkan langsung ke tenggorokan Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming berada di udara, dia tidak bisa menghindar. Penonton bahkan tidak sempat berteriak ketakutan. Mata Lin Ming bersinar dengan penerbangan, konsep angin. Bayangan lainnya terpotong. Lin Ming jatuh ke tanah dengan tombaknya, luka sepanjang 1 kaki di pakaian polosnya.
Kecepatan bagus. Lin Ming terkejut. Yang benar adalah kecepatan Lin Ming tidak lambat. Konsep angin menyatu ke dalam serangan dan gerakannya. Entah itu kecepatan gerakan atau kecepatan serangan, dia jauh melebihi seniman bela diri dengan level yang sama. Namun, dia sama sekali tidak mampu mengejar kecepatan Jiang Baoyun. Hanya bisa dikatakan bahwa kecepatan Jiang Baoyun benar-benar tidak normal. Bagaimana ini mungkin? Lin Ming merasa ini sulit dipercaya, apakah ini benar-benar kecepatan yang bisa dicapai oleh seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Begitu, jadi Jiang Baoyun telah memahami langkah pedangnya sendiri. Di aula besar 7 lembah mendalam, Si Zongtian memperhatikan Jiang Baoyun, merasa sulit untuk tetap tenang. Yang disebut langkah pedang ini adalah ketika gerakan seseorang menyatu dengan niat pedangnya. Ketika gerakan seseorang mencapai batas menyatu dengan pedang, pedang akan bergerak seperti orang tersebut, dan orang tersebut akan bergerak seperti pedang. Karena itu, Jiang Baoyun mampu mencapai kecepatan yang sangat mengerikan. Untuk menempuh jalur pedang, seseorang tidak hanya membutuhkan kultivasi yang mendalam, tetapi juga persepsi yang sangat tinggi. Jiang Baoyun mampu mencapai batas langkah pedang ini karena bakat dan persepsinya yang sangat diperlukan. Bukan hanya Si Zongtian, beberapa tetua faksi lainnya terkejut. Kecepatan Lin Ming benar-benar terpuji, tapi kecepatan Jiang Baoyun bahkan lebih cepat. Dia memiliki roh pedang bawaan alami, dan dia berhasil memahami langkah pedangnya sendiri pada usia muda 19 tahun. Pendekar pedang yang menakutkan seperti itu belum pernah terlihat di 7 wilayah mendalam dalam milenium terakhir. Penguasa fraksi pemurni Huosuan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Tetua Jiang, wilayah apa yang telah dicapai Jiang Baoyun?" Setahun yang lalu saya melihatnya beraksi, dan dia benar-benar tidak ada bandingannya dengan dirinya saat ini. Bab 289, Batas Kecepatan. Tetua Agung Fraksi Pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah Baoyun membangkitkan roh pedang di dalam tubuhnya, dia membuat kemajuan sejauh 10.000 mil setiap hari. Bahkan saya merasa sulit memperkirakan level apa dia saat ini. Selama 4 tantangannya tahun ini, saya menemaninya dalam 3 tantangan. Pertumbuhan yang dia capai melalui setiap pertempuran sungguh luar biasa. Mendengar Tetua Agung dari Fraksi Pedang mengucapkan pujian seperti itu, mereka yang hadir merasa takjub. Terlalu mengejutkan bahkan Tetua Agung Fraksi Pedang tidak mengetahui batas kekuatan Jiang Baoyun. Tingkat pertumbuhan ini sungguh membingungkan. Jiang Baoyun terus menciptakan keajaiban, dia seperti karakter utama dalam novel fantasi. Mata Si Zongtian bersinar dan dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya, Jiang Baoyun dari Fraksi Pedang, Mugu Buyu dari Fraksi Boneka, Qin Wuxin dari Fraksi Sitar, dan sekarang kami juga memiliki bakat yang lebih menakjubkan, Lin Ming. Dengan 4 talenta hebat yang berkumpul di sini dalam satu generasi ini, apakah sudah waktunya bagi 7 lembah mendalam milikku untuk mengantarkan masa kemakmuran abadi? Siu, di panggung bela diri, sinar biru sedingin es bersinar. Pada saat yang sama, kedua Jiang Baoyun mengembangkan pedang mereka, dan 2 energi pedang langsung terjalin, aura mengesankan di udara meningkat tajam ke puncak. Ketika kedua pedang digabungkan, jumlahnya lebih besar dari bagian-bagiannya. Energi pedang menembus kekosongan, mengiris formasi susunan panggung bela diri yang diperkuat seolah-olah itu hanyalah selembar tahu. Aura tajamnya langsung membuat penonton merasa kedinginan, seolah aura pedang dingin itu menempel di punggung mereka sendiri. Menghadapi energi pedang gabungan ini, Lin Ming memegang tombaknya secara horizontal dengan kedua tangannya. Esensi sejati Azure meletus, dan auman naga yang nyaring terdengar saat bayangan naga hitam muncul di belakangnya. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melepaskan kekuatan naga sejati terkuat setelah mengkonsolidasikan esensi sejatinya dalam periode kondensasi nadi. Kaca, panggung bela diri mulai bergetar, dan retakan menyebar di lantai keramik di bawah kaki Lin Ming seperti jaring laba-laba. Tombaknya ditusukkan, dan esensi sejati yang bergetar terbagi menjadi 10.000 filamen, melolong. Pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Dengan kekuatan naga sejati yang melekat pada tombaknya, ia bisa menampilkan kekuatan tertinggi. Bang! 2 energi mengerikan bertabrakan dalam ledakan yang memekakkan telinga, gelombang turbulen dari esensi sejati melonjak secara tak terduga, seluruh panggung bela diri berguncang. KKK, energi pedang biru sedingin es terus-menerus pecah, tetapi esensi sejati biru juga terus mencair. Namun, titik dampak energi perlahan meluncur ke arah Jiang Baoyun. Ini berarti energi pedang Jiang Baoyun kalah melawan esensi sejati biru. Bahkan dengan gabungan 2 energi pedang, serangan Jiang Baoyun lebih rendah daripada Lin Ming. Kekuatan serangan Lin Ming terlalu aneh. Dalam hal kekuatan serangan, Jiang Baoyun lebih lemah dari dia. Penonton menyadari betapa kuatnya energi pedang Jiang Baoyun. Ketika Jiang Baoyun bertarung melawan Ouyang Ming, dia hanya perlu mengiris beberapa energi pedang biasa untuk menghancurkan api ungu kehidupan absolut milik Ouyang Ming yang telah dia panggil dengan seluruh esensi sejatinya pada tahap kelima sempurna dari kekuatan akasia ilahi. Saat itu, Jiang Baoyun bahkan belum menggunakan pedang. Tapi sekarang, Jiang Baoyun dan avatar pedang rohnya telah bergabung bersama, dan mereka masih lebih lemah dari tombak Lin Ming. Peng! Gelombang esensi sejati pecah. Jiang Baoyun dan avatar roh pedangnya langsung bersinar, sosoknya memudar. Meskipun kekuatan serangannya lebih rendah daripada Lin Ming, kecepatannya masih lebih unggul. 2 energi pedang menembus ke arah Lin Ming dari 2 arah yang berbeda, kecepatan mereka sudah mencapai tingkat yang sulit dilihat. Namun, Lin Ming bahkan tidak menoleh untuk melihat.
Dia sepenuhnya membebaskan persepsinya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan semua informasi di udara, menentukan dari mana serangan Jiang Baoyun akan datang. Mengalir seperti sutra, esensi sejati berwarna biru telah membeku, dan meletus lagi. Lin Ming menyelaraskan tombaknya dengan energi pedang, dan 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar dibagi menjadi dua, 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar masing-masing berdampak langsung pada energi pedang. Peng, peng, energi pedang itu pecah. Pada saat yang sama, kekuatan guntur ungu keluar dari reruntuhan energi pedang, bergegas menuju Jiang Baoyun seperti pedang mematikan. Ya, pada saat petir menyambar, tubuh Jiang Baoyun berkedip dan dia hanya meninggalkan bayangan samar, bahkan tidak memberi Lin Ming kesempatan sedikit pun untuk menyerang. Dia terlalu cepat. Lin Ming terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa berharap untuk menandinginya. Dengan esensi sejati kultivasinya yang kental dan langkah pedangnya, kecepatan Jiang Baoyun sudah melampaui batas yang bisa dicapai oleh seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Adapun Raja Wali Emas Lin Ming menghancurkan kekosongan, meskipun bisa dikatakan sebagai salah satu teknik gerakan paling kuat yang ada, budidayanya terlalu rendah. Pertama, Lin Ming hanya berada pada periode awal kondensasi nadi, dan kedua, dia belum mengolah Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan ke tingkat yang cukup tinggi. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan memiliki total 12 lapisan, dan tetua tertinggi yang meninggal hanya memiliki 8 lapisan dalam ingatannya. Adapun Lin Ming, dia baru benar-benar mempelajari lapisan pertama. Dengan hanya beberapa kemampuan dangkal dalam Golden Rock Shattering the Void bersama dengan budidaya Lin Ming yang lebih rendah, gerakannya secara alami lebih lambat daripada Sword Step Jiang Baoyun. Lin Ming sudah mempertimbangkan bahwa setelah pertemuan bela diri fraksi total berakhir, dia akan mengembangkan teknik gerakan atribut guntur dengan bantuan guntur ilahi naga banjir ungu, dan menebus kecepatan gerakannya yang tidak mencukupi. Bagaimanapun, seorang seniman bela diri dengan atribut petir biasanya memiliki keunggulan yang sangat besar dalam hal gerakan dan kecepatan. Peng peng peng, 3 pedang energi lainnya telah hancur. Tahap bela diri dijalankan dengan celah lebar di tanah, cahaya pedang Jiang Baoyun terlalu menakutkan. Namun, tombak Lin Ming sebenarnya bisa mematahkannya. Dapat dikatakan bahwa esensi sejati biru yang dikombinasikan dengan flow like silk terlalu kuat. Desir-desir, kecepatan Jiang Baoyun dan Lin Ming terlalu cepat, penonton hampir tidak bisa melihat samar-samar cahaya pedang biru es dan esensi sejati biru. Ketika kekuatan-kekuatan ini bertabrakan di tempat yang sama, semburan cahaya biru yang cerah dan indah terpancar. Meskipun kecepatan Lin Ming lebih rendah daripada Jiang Baoyun, bagi orang awam, kecepatan mereka sudah melampaui batas pandangan mereka. Hanya ketika kecepatan Lin Ming sedikit menurun saat dia menusukkan tombaknya, penonton hampir tidak bisa melihat gerakannya. Namun ini hanya sesaat, karena masih adanya sisa penglihatan di mata, setiap tindakan yang dilakukannya bagaikan hantu. Hanya dalam satu nafas waktu, Lin Ming sudah menusukkan tombaknya beberapa lusin kali. Tombak-tombak ini tidak semrawut atau acak. Setiap tombak mampu menghancurkan 3 atau 4 pedang energi yang diusir Jiang Baoyun. Dengan kata lain, Jiang Baoyun dan avatar roh pedangnya telah mengiris ratusan pedang. Sehari yang lalu, formasi susunan pelindung baru yang diperkuat telah dipasang. Tapi sekarang, guncangannya hebat lagi. Seluruh panggung bela diri dicambuk menjadi tornado, dan pecahan ubin panggung bela diri terangkat ke dalam angin yang brutal. Pecahan-pecahan ini seperti anak panah yang melesat ke segala arah. Penonton tercengang. Mereka hanya bisa melihat semakin banyak retakan dan retakan yang muncul di panggung bela diri dengan kecepatan yang mengerikan. Kapan mereka pernah melihat kompetisi dengan kecepatan ekstrim seperti itu? Apakah ini benar-benar pertarungan antara seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi? Bahkan seniman bela diri alam Haltian pun tidak akan senormal itu. Mereka terlalu cepat, kecepatan mereka mendekati tak terbayangkan. Bahkan murid senior yang magang, Saudari Huan, yang memproklamirkan diri sebagai ahli kecepatan, bahkan tidak dapat menandingi setengah dari kecepatan mereka. Seorang gadis muda dari fraksi Sitar bergumam pada dirinya sendiri. Huan Xiaodi adalah murid langsung yang paling unggul dalam hal kecepatan. Namun, apa yang paling dia kuasai sejauh ini sudah lebih buruk daripada Jiang Baoyun dan Lin Ming. Dia tidak memiliki aspek lain yang bisa dia bandingkan. Di tahun-tahun normal, murid langsung dari fraksi Meraj lebih rendah daripada murid langsung dari fraksi pedang. Namun, perbedaannya biasanya tidak terlalu besar. Paling-paling itu akan sama dengan jarak antara Huan Xiaodi dan Jiang Lanjian. Hanya bisa dikatakan bahwa Jiang Baoyun terlalu abnormal. Tetapi meskipun Jiang Baoyun tidak normal, bagaimana mungkin Lin Ming, seorang seniman bela diri dari 36 negara, memiliki bakat yang luar biasa. Dengan budidaya kondensasi nadi awal, dia berhasil melawan Jiang Baoyun dengan hasil imbang. Saat ini di atas panggung, bahkan Jiang Baoyun pun terkejut. Kecepatan gerakan dan kecepatan tombak Lin Ming lebih rendah dari miliknya, tapi ketika dia dan avatar roh pedangnya memotong dengan 5 pedang, Lin Ming mampu menghindari 2 dan memblokir 3 pedang terakhir dengan 1 tombak. Esensi sejati berwarna biru yang melekat pada tombak perak itu terlalu kuat. Itu tumbuh tanpa henti, dan juga mengandung kekuatan getaran yang aneh. Kecepatan Lin Ming lebih rendah, tetapi dengan kekuatan serangannya yang hebat dan kemampuan bertahan yang aneh, dia tidak dirugikan sama sekali. 10.000 filamen bergetar dari esensi sejati biru mengelilingi Lin Ming, melindunginya di sekelilingnya. Energi pedang Jiang Baoyun mampu menusuknya, tetapi dengan cepat melemah.
Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak dapat menyakiti Lin Ming. Esensi sejati biru yang hilang segera terisi kembali. Lin Ming benar-benar bakat tempur serbaguna. Bahkan dengan keunggulan kecepatanku, aku tidak bisa mengalahkannya. Jiang Baoyun ingat bahwa ketika Jiang Lanjian bertarung dengan Lin Ming dan pertama kali menggunakan konsep anginnya, situasinya sama persis seperti sekarang. Jiang Lanjian telah mengirimkan bila angin dan energi pedang, dan masih tidak dapat melakukan apapun pada Lin Ming. Akhirnya, dia terlibat dalam pertarungan jarak dekat, hanya mampu bertemu langsung dengan Lin Ming. Esensi sejati roh pedang dan energi pedang yang tajam dari seorang master pedang hanya dapat menunjukkan potensi terbesarnya ketika melekat pada bilah pedang. Secara alami, kekuatan serangan energi pedang jarak jauh lebih rendah daripada serangan langsung dengan pedang. Langkah pedang biduk. Mata Jiang Baoyun bersinar dan dia dan avatar roh pedangnya secara bersamaan menampilkan langkah pedang biduk. Manusia dan pedang menjadi satu, seolah-olah menyatu menjadi cahaya pedang, langsung tiba di depan Lin Ming. Kecepatan ekstrim ini telah melampaui batas yang dapat ditanggapi oleh siapapun. Caca, dua pedang harta karun biru dingin menusuk ke tubuh Lin Ming seperti sambaran petir. Kedua pedang ini mengandung seluruh potensi pedang Jiang Baoyun, dan kekuatan serangan mereka mencapai batas pedang instan ini. Esensi sejati berwarna biru tidak mampu bertahan melawan serangan pedang yang begitu dahsyat, itu hanya bisa diblokir oleh tombak lembut yang sangat berat. Tapi masalahnya adalah, dengan kecepatan serangan yang begitu cepat hingga mencapai batasnya, bagaimana Lin Ming punya waktu untuk menggunakan tombaknya? Bahkan jika dia berhasil mengangkat tombaknya tepat waktu, bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan dua pedang harta karun secara bersamaan? Dalam sepersekian detik, mata Lin Ming meledak dengan cahaya, murid-muridnya bersinar dengan guntur yang sebenarnya. Guntur ilahi naga banjir ungu. Esensi sejati melonjak ke dalam benih dewa sesat, jiwa guntur telah lama siap meledak dengan kekuatan. Kaca, ular tebal listrik ungu kehabisan tubuh Lin Ming, sembarangan menari di sekelilingnya. Pada saat ini, tubuh Lin Ming meledak menjadi cahaya ungu menyilaukan, itu seperti dewa guntur telah lahir ke dunia. Pada jarak sedekat itu, tidak peduli seberapa cepat Jiang Baoyun, tidak mungkin dia bisa mengelak. Saat lampu listrik ini memasuki tubuhnya, seluruh tubuh Jiang Baoyun mati rasa. Kekuatan guntur buas mengalir ke meridiannya, secara brutal menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Lebih dari setengah potensi pedang langsung menghilang dari pedangnya, sisanya terus menusuk Lin Ming. Menghadapi pedang Jiang Baoyun, Lin Ming tidak punya cara untuk menghindarinya. Karena dia ditakdirkan untuk tidak bisa menghindar, dia tidak akan menghindar. Sejak awal, dia memutuskan untuk kalah bersama lawannya dalam pertarungan gesekan. Dia membangkitkan esensi sejati biru di tubuhnya secara maksimal, bersiap menghadapi serangan ini secara langsung. Haha, dengan dua suara ringan, bilah pedang menembus esensi sejati yang melindungi Lin Ming, menusuk tubuhnya. Di perut bagian bawah dan punggungnya, dua aliran darah keluar. Meskipun darahnya keluar, Lin Ming tidak peduli. Dia berteriak, tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Peng-peng. Dia melepaskan tombak dari tangannya, meninju dengan dua tinju, langsung menghantam wajah Jiang Baoyun dan avatar roh pedang. Dalam serangan jarak pendek, tinju lebih cepat dari tombak. Dalam keadaan normal, Jiang Baoyun akan mampu menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk menghindari tinju Lin Ming. Namun, seperti sekarang, tubuh Jiang Baoyun berdenyut dengan kekuatan guntur yang buas, serangan tiba-tiba Lin Ming mengejutkannya. Bab 290, Pedang Kedua. Esensi sejati yang melindungi tubuh Jiang Baoyun jauh lebih kuat daripada seniman bela diri normal, tapi di depan Lin Ming, tidak ada bedanya dengan kertas tipis. Jiang Baoyun dapat dengan jelas mengingat betapa menyedihkan keadaan yang dialami Mugu Buyu setelah dia mencoba bertahan melawan serangan habis-habisan Lin Ming. Langkah pedang biduk. Jiang Baoyun dengan keras menggigit lidahnya untuk memulihkan tubuhnya yang mati rasa karena rasa sakit yang luar biasa. Gerakannya langsung pulih, dan dia berlari mundur. Meski begitu, dia masih terjebak dalam hembusan angin. Kekuatan getaran yang sangat besar dan tak tertandingi segera mengalir ke organ Jiang Baoyun, hampir menyebabkan jantungnya berhenti berdetak. Tenggorokan Jiang Baoyun terasa seperti tembaga, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Adapun avatar roh pedangnya, bahkan lebih buruk lagi. Lin Ming meninju wajahnya dan esensi sejati biru meletus. Avatar roh pedang tidak memiliki esensi sejati yang melindungi tubuhnya, kekuatan pertahanannya nol. Karena itu, setelah Lin Ming meninjunya, seluruh kepalanya hancur. Dan tubuhnya perlahan mulai memudar. Wajah Jiang Baoyun memucat, tubuhnya terhuyung ke belakang saat serangan balik menimpanya. Selama jati dirinya tidak binasa, maka avatar roh pedang miliknya dapat dianggap abadi. Namun avatar tersebut masih terhubung dengan tubuh utamanya. Setelah disebarkan secara paksa, Jiang Baoyun juga akan menderita kerusakan besar. Garang, Jiang Baoyun menyeka darah dari sudut bibirnya. Alasan dia memilih untuk menyerang Lin Ming dengan serangan jarak jauh sejak awal adalah karena dia takut akan kekuatan ledakan Lin Ming yang sangat mengerikan. Karena keberadaan jarum baja naga yang melingkar itu, Jiang Baoyun menjaga jarak di antara mereka. Dia yakin dengan kecepatan dan refleksnya sendiri untuk menghindari jarum baja itu, tapi jika dia berada dalam jarak dekat, maka kepastian itu sudah tidak ada lagi. Dia tiba-tiba menggunakan langkah pedang biduk, dan melintas di depan Lin Ming dengan kecepatan mendekati teleportasi, langsung menggunakan serangan pedang instan terkuatnya.
Jiang Baoyun berpikir bahwa pada kecepatan ekstrim seperti itu, mustahil bagi Lin Ming untuk bereaksi dengan jarum baja naga yang melingkar itu. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh Lin Ming tampaknya telah menyatu dengan energi dari jarum baja naga yang melingkar, dan kekuatan guntur sangat terkompresi di dalam dirinya. Begitu dia mendekat, Lin Ming meledak dengan kekuatan guntur, dan hasilnya adalah dia mengalami kerugian besar. Jiang Baoyun adalah seorang pendekar pedang, dia bangga dengan kemampuan bertarung jarak dekat yang hebat. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti akan ada seseorang yang akan memaksanya menjauh dari jarak dekat. Perasaan yang dipancarkan Lin Ming seolah-olah dia adalah binatang buas yang berbahaya, tidak bisa didekati. Begitu avatar roh pedang hancur oleh tinju Lin Ming dan Jiang Baoyun terluka, seluruh penonton menghirup udara dingin secara kolektif. Pertempuran ini terlalu intens. Dalam sekejap, mereka berdua sudah terluka parah. Kata seorang murid 7 lembah mendalam berusia 17 tahun. Dengan budidayanya, dia hanya bisa melihat bayangan kabur dari gerakan Lin Ming dan Jiang Baoyun. Keduanya menerima luka berat. Kamu terlalu naif. Saya tidak tahu seberapa parah luka Jiang Baoyun, tapi luka Lin Ming bukan apa-apa. Ketika pedang Jiang Baoyun dan avatar roh pedangnya menusuknya, jaraknya hanya 1/4 kaki. Kata seorang murid yang berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total. Kultivasinya sudah berada pada periode kondensasi denyut nadi, dan penglihatannya jauh lebih baik daripada kebanyakan orang yang hadir. 1/4 kaki hanya beberapa inci. Bagi seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi, luka ini sama sekali tidak dianggap sebagai cedera parah. Pedang Jiang Baoyun memang cepat dan tajam, namun sebagian besar potensi pedangnya telah disebarkan oleh guntur ilahi naga banjir ungu itu. Tidak hanya itu, tapi dengan perlindungan tambahan dari esensi sejati biru, pedang itu tidak berhasil menembus dalam-dalam. Ditambah lagi, ada juga peningkatan kemampuan pertahanan tubuh yang sangat besar yang diperoleh Lin Ming di Sorcerer Pagoda. Pada akhirnya, ini hanya dianggap sebagai luka kecil. Itu hanya sepersekian detik dari pertarungan jarak dekat, namun Jiang Baoyun sudah menderita kekalahan sebesar itu. Lin Ming hanyalah tong mesiu yang siap meledak kapan saja. Siapa yang berani melawannya dalam jarak dekat seperti ini? Dia mengambil 2 tusukan pedang seolah-olah itu bukan apa-apa, dia seperti binatang buas dalam bentuk manusia. Ini adalah pedang Jiang Baoyun yang sedang kita bicarakan, ini bukan pedang sembarangan. Lin Ming harus sama dengan Mugu Buyu. Tubuhnya pasti telah diubah dalam beberapa cara, jika tidak, bagaimana tubuh manusia bisa begitu ulet? Saat penonton berbicara, pendarahan di luka depan dan belakang Lin Ming sudah berhenti. Pada saat ini, Lin Ming telah memiliki kekuatan vitalitas darah di tubuhnya secara maksimal, dengan cepat meregenerasi luka di tubuhnya. Setelah dia melewati uji coba peleburan hidup dan mati di pagoda bertuah, kekuatan vitalitas darah di tubuhnya jauh melampaui seorang seniman bela diri di level yang sama. Jika seseorang memiliki vitalitas darah yang kuat, maka mereka tidak hanya akan memiliki daya tahan yang sangat baik, tetapi juga kemampuan regeneratif yang sangat tinggi. Meskipun tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, menghentikan pendarahan hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Jiang Baoyun memandang Lin Ming, dan menarik napas dalam-dalam. Saya mengerti sekarang. Kamu bukanlah seseorang yang bisa aku atasi hanya dengan menggunakan Blue Peak Sword milikku. Saat Jiang Baoyun mengatakan ini, dia mengeluarkan kotak pedangnya dan menarik pedang hitam legam itu. Akhirnya, dia mengeluarkan pedang kristal hitam. Jiang Baoyun telah mengeluarkan pedang keduanya. Dia akhirnya menggunakannya. Aku ingin tahu skill pedang terakhir yang menakjubkan seperti apa yang bisa dia gunakan dengan pedang ini. Seluruh penonton melihat pedang di tangan Jiang Baoyun dengan rasa ingin tahu. Bilah hitam ini tidak memiliki pantulan, tidak terlihat seperti terbuat dari kayu atau logam, dan juga tidak menyerupai batu giok. Tidak ada yang tahu persis dari bahan apa pisau ini dibuat. Setelah Jiang Baoyun mengekstraksi pedang kristal hitam, dia dengan santai membuang pedang puncak biru. Tiba-tiba, avatar roh pedang yang disebarkan Lin Ming dengan pukulan berubah menjadi energi pedang biru kabur yang berputar di sekitar Blue Peak Sword, membungkusnya. Sesaat kemudian, avatar roh pedang baru muncul, dan pedang puncak biru yang asli menghilang. Saat avatar roh pedang direformasi, tubuhnya tampak lebih hidup, dan energi pedang yang terpancar dari tubuhnya jauh lebih kuat, itu sungguh mengejutkan. Avatar pedang dan roh pedang digabungkan. Pemahaman Jiang Baoyun tentang jalur pedang terlalu menakjubkan. 2 pedang, avatar roh pedang menggunakan 1, dan jati diri menggunakan yang kedua. Ini terlalu mengasyikkan. Astaga, seperti inilah pendekar pedang bersenjata ganda yang sebenarnya. Di tribun di atas, seorang murid fraksi pedang sedang menatap pedang Jiang Baoyun dengan obsesi bersinar di mata merahnya. Jika suatu hari dia bisa mendapatkan 2 pedang harta karun tingkat bumi dan mengoordinasikannya dengan avatar roh pedang setelah menjadi satu dengan pedang tersebut, lalu konsep macam apa itu? Pendekar pedang ortodoks mengambil satu-satunya pedang sebagai rajanya. Ini karena lebih mudah untuk mencapai puncak ilmu pedang hanya dengan 1 pedang. Namun bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama atau lebih rendah, kekuatan serangan pengguna ganda jauh lebih tinggi. Jika mereka bisa mempelajari teknik Jiang Baoyun, maka mereka bisa mengambil 2 pedang sebagai rajanya, dan tetap mencapai puncak ilmu pedang. Ini saja sudah cukup untuk membuat murid fraksi pedang manapun menjadi gila karena nafsu. Dapat dikatakan bahwa Jiang Baoyun telah menemukan metode pedang gandanya yang unik. Tentu saja, mempelajari metode pedang ganda seperti itu sangatlah menuntut, dan seseorang juga perlu memiliki roh pedang untuk melakukannya.
Kamu akhirnya mengeluarkan pedang kristal hitammu. Saya pikir Anda akan melakukannya lebih awal. Lin Ming memiliki ketakutan terhadap pedang kristal hitam ini. Jiang Baoyun menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum. Bukannya aku tidak mau, tapi sampai saat ini, aku belum punya kendali penuh atas pedang ini. Dan terlebih lagi, serangan terkuat Black Crystal Sword milikku adalah serangan jiwa. Sayangnya, sepertinya serangan jiwa tidak terlalu efektif padamu. Serangan jiwa. Lin Ming tercengang. Serangan pedang bisa berisi serangan jiwa. Jiang Baoyun sebenarnya berhasil mencapai langkah ini. Lin Ming sudah lama berpikir tentang menggabungkan serangan jiwa niat bela diri samsara ke dalam gerakan tombaknya. Namun, semua usahanya sejauh ini gagal. Sebelum final pertemuan bela diri fraksi total ini, Lin Ming hampir hanya menggunakan serangan jiwa, dan itu karena dia ingin mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang niat bela diri samsara melalui penggunaan terus-menerus. Dan sekarang, Lin Ming telah mengalahkan master seperti Biting Hua dengan serangan jiwanya, dan pemahamannya tentang niat bela diri samsara telah mencapai tingkat yang baru, jauh lebih mendalam daripada sebelumnya. Namun dia masih belum bisa membuat gerakan tombaknya mengandung serangan jiwa tingkat apapun seperti sebelumnya. Aneh sekali, Jiang Baoyun adalah seorang pendekar pedang, dan dia mengolah pedang dengan sepenuh hati. Bagaimana mungkin membagi waktunya untuk mengembangkan kekuatan jiwanya? Jika kekuatan jiwanya tidak kuat, lalu bagaimana dia bisa menggunakan serangan jiwa? Zeng, pedang kristal hitam mengeluarkan suara aneh dan panjang yang membawa kekuatan penetrasi yang aneh. Seolah-olah itu bergema di dekat telinga semua orang yang hadir. Saat sinar matahari musim dingin menyinari panggung, sinar itu menyinari pedang kristal hitam. Tapi sepertinya ada aura dingin dan dalam di sekitar pedang kristal hitam, seolah-olah pedang itu memiliki medan kekuatannya sendiri, menelan cahaya apapun yang datang di dekatnya. Lin Ming, aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak bisa mengendalikan kekuatan pedang kristal hitamku. Jika itu benar-benar menyerang Anda mungkin terluka parah atau bahkan mati. Tentu saja, orang yang terluka parah mungkin adalah kamu, atau mungkin aku. Sebelum Lin Ming menampilkan guntur ilahi naga banjir ungu, Jiang Baoyun telah menganggapnya sebagai lawan dengan level yang sama. Dia tidak merasa sedikit pun penghinaan atau pengabaian terhadapnya. Pada saat itu, kekuatan yang diungkapkan Lin Ming jauh lebih rendah daripada Jiang Baoyun, dan alasan Jiang Baoyun menganggap Lin Ming sebagai lawan yang setara adalah murni karena intuisi pendekar pedangnya mengatakan demikian. Bagus, saya hanya ingin mengalami serangan jiwa Anda secara pribadi. Lin Ming dipenuhi dengan antisipasi saat ia menantikan serangan jiwa Jiang Baoyun. Dia ingin mendapatkan beberapa wawasan dari teknik pedang Jiang Baoyun dalam pertempuran, dan dia juga penasaran bagaimana pendekar pedang top seperti Jiang Baoyun yang mengembangkan jalur pedang dengan sepenuh hati akan menggunakan serangan jiwa. Saat Lin Ming mengembangkan tombak di tangannya, seluruh tubuhnya terbakar dalam api esensi sejati biru, dia tampak seperti tumpukan energi biru tua. Dia sudah membuka kekuatan dewa sesat. Meskipun kekuatan dewa sesat tidak bisa bertahan selama beberapa lusin napas waktu, itu lebih dari cukup untuk pertempuran terakhir ini. Penonton mulai membludak dengan gelombang demi gelombang sorakan dan teriakan, kegembiraan di arena mencapai puncaknya. Qin Xingxuan dengan gugup mengepalkan tangannya. Jiang Baoyun telah mengatakan bahwa bahkan dia tidak mampu mengendalikan pedang pamungkasnya. Cedera jiwa sulit diobati. Meskipun Qin Xingxuan tahu bahwa pertahanan jiwa Lin Ming luar biasa, kepeduliannya terhadapnya menyebabkan kekacauan dalam pikirannya. Rasanya jantungnya tersangkut di tenggorokan. Langkah pedang biduk. Di panggung bela diri, Jiang Baoyun melintasi jarak lebih dari 100 kaki seolah-olah tidak ada, kecepatannya hampir seperti teleportasi. Ini juga mengapa Lin Ming tidak menyia-nyiakan waktunya, dan membuka kekuatan dewa sesat sebelumnya. Pedang kristal hitam. Jiang Baoyun menebas dengan pedang kristal hitam. Pada saat itu, seolah-olah semua suara telah menghilang, dan semua cahaya di dekatnya tersedot ke dalam pedang kristal hitam. Potensi pedang yang tak terlihat berfluktuasi dengan hebat ke arah luar. Pada saat Jiang Baoyun menebas, semua seniman bela diri pengguna pedang di arena mengalami kejutan. Mereka bisa merasakan pedang mereka bergetar, seolah ingin lepas dari sarungnya. Lin Ming jelas bisa merasakan esensi sejatinya yang biru terus-menerus terpotong. Pedang ini tidak cepat, tapi mengandung perasaan tenang yang tak terkira. Kekuatan naga sejati. Lin Ming menyapu dengan tombaknya, dan bayangan Azure Dragon muncul di belakangnya, kekuatan naga sejati meledak. Mengaum, teriakan naga yang menggelegar-menggelegar di langit. Tombak Lin Ming disodorkan, mengandung momentum yang tak tergoyahkan. Sepertinya udaranya sendiri meledak setelahnya. Cahaya terpelintir saat energi biru dan energi hitam pekat bertabrakan. Waktu tiba-tiba terasa melambat, tanpa terjadi ledakan hebat. Pada saat itu, energi pedang Jiang Baoyun menembus esensi sejati biru Lin Ming, membelah di atas ujung tombaknya. Ada aliran cahaya hitam yang tenggelam ke dalam tombak lembut mendalam yang berat, menembus tubuh Lin Ming. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.